Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 19 Mei 2023 dalam pekan ke-6 Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 18, ayat 9 sampai dengan 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akanya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria, sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lalu-lalukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja
seluruh Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 20 sampai dengan 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Keberanian untuk membawa sukacita bagi orang lain. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dalam semangat besar mereka, para misionaris mempunyai rencana dan membangun misi di antara setiap penduduk pada wilayah tertentu. Memang, mereka melakukan segalanya dengan kekuatan mereka untuk membaptis penduduk setempat dan membawa mereka ke dalam gereja yang satu dan benar.
Contoh tipikal dari ini adalah Father Charles Garnier, yang dengan nafas terakhirnya mencoba menyelamatkan jiwa pria lain. Lahir di Paris, Prancis pada tahun 1606, seluruh hidup Charles Garnier ditandai dengan semangat yang tak kenal lelah untuk menyelamatkan jiwa. Dia masuk Serikat Yesus dan pada tahun 1635 ditahbiskan sebagai imam. Tak lama kemudian, dia mulai dengan sungguh-sungguh meminta atasannya untuk dikirim ke misi Kanada. Dia berlayar ke Perancis baru pada tahun 1636 dan sebelum kapal mendarat, Father Garnier membawa beberapa umat Katolik yang tersesat di kapal itu kembali kepada iman yang benar. Setibanya di misi, Father Garnier mulai bekerja dengan energinya yang biasa. Dia tidak ragu untuk melakukan perjalanan 30 atau 40 mil pada hari musim panas yang terik untuk membaptis penduduk setempat yang sekarat. Dia bahkan akan melangkah lebih jauh dengan menggendong orang sakit sejauh 6 mil atau lebih hanya untuk dapat membaptis mereka. Pada bulan Desember 1649, Father Garnier sedang melayani komunitas penduduk setempat Petun di kota Etarita ketika desa itu diserang oleh Iroquois. Para pemberani Iroquois mengalir ke desa dan membakar kabin dan menebas semua orang yang menghalangi jalan mereka. Father Garnier bergegas ke kabin yang terbakar, mencoba menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin, tetapi dia segera dikelilingi oleh Iroquois dan jatuh tertembak 2 peluru. Hebatnya dia masih hidup dan melihat seorang penduduk setempat yang terluka terbaring di dekatnya. Dia merangkak ke arahnya untuk memberikan bantuan spiritual. Pada saat itu, seorang pemberani Iroquois menerkamnya dan membunuhnya. Kisah misionaris di atas memang menunjukkan bahwa mewartakan firman Allah itu mengandung resiko tertentu yang seringkali hanya bisa dihadapi dengan keyakinan dan keberanian yang kuat. Resiko tersebut biasanya muncul dari penolakan atau kebencian dari orang yang berbeda kepentingan dengan yang kita lakukan. Father Garnier juga menunjukkan bahwa diharapkan untuk tegar menghadapi segala kesulitan dan resiko dengan penuh keyakinan dan keberanian karena Tuhan mendampingi kita. Suatu makna yang indah yang juga dapat kita lihat secara nyata dalam bacaan pertama hari ini melalui tokoh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perjuangan menuju satu arah tertentu seringkali dialami dalam bentuk penderitaan dan kerap diiringi dengan duka cita. Namun, jika penderitaan itu dipilih untuk suatu tujuan yang baik, akan ada kegembiraan yang luar biasa di penghujung penderitaan. Di samping itu, jalan perjuangan penuh resiko dan penderitaan ini, jika dijalani dengan jalan yang dikehendaki Tuhan, akan didampingi oleh rahmat-Nya. Itulah gambaran perjuangan iman yang nyata digambarkan dalam bacaan Injil hari ini. Perjuangan para martir dalam gereja Katolik adalah contoh dari perjuangan iman tersebut. Perjuangan iman para martir tersebut seringkali dirasakan tidak pernah selesai hingga akhir hidup martir tersebut. Namun, perjuangan tersebut malah berbuah kedamaian dan penebusan bagi orang lain. Contoh paling jelas dalam hal ini adalah penderitaan Yesus Kristus
hingga wafat di kayu salib yang akhirnya berbuah penebusan bagi umat manusia yang percaya. Itulah gambaran orang yang tidak memikirkan tujuan sukacita bagi dirinya, tetapi bagi orang lain. Suatu sudut pandang yang luar biasa seperti yang kita lihat pada bacaan Injil hari ini. Marilah kita semua melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah melihat penderitaan yang kita alami dalam pelayanan adalah suatu perbuatan kasih demi sukacita orang lain yang kita layani? Dan bagaimana sikap kita? Apakah pelayanan kita yang menimbulkan sukacita bagi orang lain itu dapat mengubah duka cita kita menjadi sukacita karena melihat orang lain beroleh sukacita karenanya, sehingga kita terus menjalankannya dengan ikhlas? Jawabannya akan Anda temukan di dalam lubuk hati Anda masing-masing yang terdalam. Marilah berdoa. Tuhan, kami sungguh mengagumi perjuangan dan keikhlasan mereka yang berjuang di jalan Tuhan. Terkadang kami mengakui, walaupun kami tidak mampu sehebat mereka dalam pekerjaannya di jalan Tuhan, terbersit harapan agar setidaknya dalam hidup sehari-hari kami berani meniru sikap para martir yang mau bekerja tanpa mengharapkan sukacita untuk diri mereka sendiri, tetapi berharap sukacita bagi orang lain. Kuatkanlah kami dan jadikanlah kami martir-martir sederhana dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan teladan hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.